Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Rahman. Di video kali ini saya mau menjelaskan mengenai algoritma shortest path. Yap, kita langsung saja ke soalnya. Seperti pada soalnya ya, kita di sini mencari lintasan terpendek. Jadi kayak gini grafnya. Ada dikasih titik dan setiap sisinya itu dikasih jaraknya ya, atau nanti saya menyebutnya adalah weight ya, istilah grafnya itu. Nanti kita disuruh mencari titik dari 0 ke 4, manakah yang paling terdekat di antara banyak solusi nanti ya, solusi tujuannya. Nah, sebelumnya itu saya mau mengubah sedikit grafnya menjadi seperti ini. Tidak apa-apa kan ya, selama titik-titiknya masih bersambungan dengan tetangga yang sama, maka tidak apa-apa diubah agar lebih mudah juga. Coba kalian lihat di sini, saya tempatkan paling kiri itu adalah start kita mulai, dan paling kanan itu adalah akhir ya, atau tempat tujuan kita. Belum selesai. Nah, kalau kalian lihat ini di sini 0, di sini 0. Dia bertetangga dengan vertex 1, 2, 3. Di sini saya gambarkan 1, 2, 3. Kemudian 3 atau 1 dulu ya. 1 bertetangga dengan vertex 2, 4, 0 tuh. 1 dengan 2 dengan 4 dengan 0. 2 bertetangga dengan semua vertex. Kalau kita lihat di graf aslinya, dia bertetangga dengan semua vertex juga. 3 dengan 02 dan 4 dengan 12. Nah, sama kan? 12 dan 3 02. Oke. Jadi algoritmanya seperti ini. Nanti yang kita bagi jadi 2 tahapan besar ya. Yang pertama itu kita menentukan kombinasi solusi walk-nya. Jadi kita menentukan semuanya, jalannya kita tentukan terlebih dahulu semuanya. Mau dia terpendek, mau yang sedang, mau yang paling jauh, yang penting itu solusi walk-nya, maka kita tentukan dulu. Oke. Kedua, jika sudah menentukan semua solusi walk-nya, nanti kita membandingkan mana nih yang paling dekat. Seperti itu ya. Jadi tentukan solusi-solusinya dari start sampai tujuan, terus bandingkan. Nah, itu gambaran besarnya. Nah, yang sulit itu adalah ketika menentukan solusi walk kita. Itu yang sulit. Di sini solusinya tuh ada ini ya, beberapa tahap. Jadi ketika kita mau mencari solusi, yang pertama itu adalah kan kita dari titik sini ya, atau kita bisa lanjut aja ini ke sini. Nah, kan kita mulai dari 0. Nanti 0 ini cari tetangga mana yang bisa dilaluinya. Oke. 0 ini dia punya 3 tetangga. Tetangga 1, tetangga 2, dan tetangga 3. Oke. Kita lakukan walk. Kemudian sebelum itu, karena ini kita ke A1 dulu. Langkah A1, jika tidak ada vertex maksudnya, berhenti. Tapi di sini karena ada, berarti lanjut. Yang kedua, terus yang B, apakah vertex tetangga tersebut tujuan? Apakah 01 itu tujuan? Bukan kan, harusnya 4. Berarti skip ini. Angka ini di skip. Kemudian apabila masih ada vertex tetangga, lakukan walk ke masing-masing vertex. Oke. Jadi nanti kita akan melakukan walk ke 01, 02 dan 03. Sekarang kita walk ke 01 terlebih dahulu. Nah, di 01 juga nanti sama, kita akan mengulangi langkah A. Di sini tanya lagi dari A.
cari tetangga yang bisa dilaluinya. Tetangga yang bisa dilaluinya itu adalah antara 2 dan 4. Oke, karena A1 tidak memenuhi, jadi sekarang kita lanjut ke B. Yang ke B, apakah vertex tetangga tersebut tujuan? Jawabannya iya. Kalau yang kita keempat dulu, jawabannya iya. Nanti dia akan memasukkan walk ke path solusinya, ke path path solusinya. Walknya akan dimasukkan ke path solusinya. Jadi nanti di path solusi itu 0, 1, 4 itu solusi pertama. Kemudian kita mundur, sekarang kita ada di path 1 lagi. Di vertex 1. Terus di vertex 1, apabila masih ada vertex tetangga, lakukan walk ke masing-masing vertex. Masih ada tetangga? Masih. Vertexnya itu vertex tetangga 2. Oke, di 2 kita ulangi langkah A. Ke atas lagi, kita ke A, cari tetangga yang bisa dilalui. 2 ini dia bertetangga dengan 3 dan 4. Kenapa 0 tidak dihubungkan? Karena dia sudah divisited sebelumnya, sudah dikunjungi. Jadi kita harus ngeblok supaya si 2 ini tidak ngelooping ke awal. Oke, jadi sekarang vertex tetangga yang bisa dilalui itu adalah 3 dan 4. Anggaplah kita melakukan walk ke vertex 3 dulu terlebih dahulu. Oke, sekarang kita lakukan. Ini ya, ditanya apakah vertex tetangga tersebut tujuan? Bukan. Kita walk ke 3, terus ditanya apakah tujuan? Bukan. Belum. Jadi kita di 2, terus ke B tanya apakah tujuan tetangganya? Bukan. Terus nanti kita lakukan walk ke 3. Kita jalan ke 3. Di 3 nanti kita ulangi lagi ke langkah pertama. Langkah pertama, cari tetangga yang bisa dilalui. Oke, terus ditanya lagi apakah ada yang bisa dilalui. Kalau tidak ada, ya udah berhenti di sini. Karena 3 itu tidak memiliki tetangga lagi, kan 0 sudah divisited, 0 visited dan 2 sudah divisited juga. Dia tidak punya tetangga lagi akhirnya programnya berhenti. Oke, sekarang kembali ke 2. Di 2 kan tadi dia programnya masih ulangi langkah A ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini 2. Dia mundur dari 3 ke 2. Oke, mundur. Terus tanya lagi ke sini. Cari tetangga yang bisa lalui. Karena 3 sudah, berarti sekarang sisa 4. Ditanya apakah vertex tetangga tersebut tujuan? Jawabannya iya. Berarti kalau iya, dia nanti akan memasukkan path ini 0124 ke solusinya. Seperti itu. Oke, kemudian mundur. Jika sudah selesai, nanti kita akan mundur ke paling belakang lagi, ke 0 ini. Loopnya sudah berhenti, kita mundur ke 0 ini. Nah, di 0 nanti sama, kan tadi ke 1 udah, sekarang ke 2. Cari tetangga yang bisa dilalui. Ada, sekarang adalah 2 tetangganya. Terus di 2 sama, nanti ditanya cari tetangga yang bisa dilalui. Yang dilalui itu bisa 1, bisa 3, atau bisa 4. Anggaplah kita ketiga terlebih dahulu ya, yang buntu dulu. Nah, ditanya apakah vertex tetangga tersebut tujuan? Apakah 3 tujuan? Kita bukan. Oke, kalau bukan, berarti tanya ini. Apabila masih ada vertex tetangga, dia akan lakukan walk. Dan sekarang kita berada di 3. Nah, di 3 itu nanti kita akan mulai langkah A. Dari 3 kita ke A, tapi karena tidak ada not tetangganya lagi, nanti dia berhenti. Putus saja di sini. Sekarang kita balik ke 2. Di 2 mana 2? Nah, sekarang ini kan tadi di 3 terus mundur ke 2. Terus
loop lagi ke awal, terus tanya lagi apakah ini cari tetangga yang bisa dilalui, kan tadi 3 udah, sekarang 4. Apakah vertex tetangga tersebut tujuan? Nah, ini adalah tujuan. Berarti nanti dia akan memasukkan 024 ke 024 ke solusinya. Oke, dapat aja 024. Sekarang kalau udah nanti mundur ke pet 2 ini. Pet 2, apakah masih ada vertex tetangga? Masih ada. Jawabannya adalah 1. Sisanya ini adalah 1. Nah, di 1 nanti dia akan mengulangi langkahnya ini. 1 ulangi langkahnya, ditanya apakah 1 ini masih ada node yang bisa dilalui? Ada. Jawabannya 4. Nah, apakah 4 ini tujuan? Kalau iya, dia akan memasukkan ke pet solusinya. Oke, jadi ini nanti beres aja, yang 02 beres ya. Jadi ini 02. Sekarang lanjut ke yang ketiga ini, loop yang ketiga. Masih sama, nanti akan tanya, terus apakah vertex tersebut tujuan? Jawabannya bukan. Nanti kita walk ke sini, udah walk, terus ini juga ulangi langkah ya, ulangi langkah, cari tetangganya adalah 2, ditanya tujuan atau bukan, jawabannya bukan, nanti kita walk kedua, terus dari 2 sama, cari tetangga yang bisa dilaluinya, ada 1 dan ada 4, anggaplah kita ke 1 terlebih dahulu, nanti walk ke 1, terus 1, nanti cari tetangga yang bisa dilaluinya, terus apakah tetangga tersebut tujuan? Jawabannya iya. Nanti dari sini mundur lagi ke sini. Dari sini karena dia sudah beres, tidak ada tetangga, mundur lagi ke 2. Nah, dari 2 sekarang ke sini, apakah masih ada yang C ini? Apakah masih ada vertex tetangga? Masih. Jawabannya adalah 4. Vertex 4. Kan 1 sudah, sekarang 4. Nanti di sini 4. Apakah tujuan? Iya, nanti dikasih aja solusinya. 4 2 3 0. Atau edge ini, dan edge ini. Edge 493. Nah, nanti kan kita udah dapat tuh solusinya. Ada 13, ada 12, 27, 24, 13 sama 16. Nanti kita tinggal mencari aja ya weights ya, ditambah-tambahin. Nanti tambahin 4 tambah 9 13, 4 5 3 12, terus yang ini ditambahin 4 tambah 9 tambah 5 tambah 9 27. Terus yang ini 10 tambah 5 tambah 9 24. Ini 10 tambah 3 13, yang ini 4 9 3 16. Nah, tinggal ditambah-tambahin, nanti dibandingin nilai weights-nya 13, 12, 27, 24, 13 dan 16 itu dibandingin. Mana sih yang paling kecil? Jawabannya ya 3, yang 12. Akhirnya nanti kita akan mereturn nilai ini, yang ini. Saya returnnya nanti edge ya, berarti 01, 12, 24. Nah, itu yang saya return. Oke, nah langsung aja ke kodenya ya. Nah, ini kode yang telah saya buat. Jadi yang pertama ini adalah import. Saya butuh modulnya itu adalah yang untuk GUI, dan copy ini gunanya ya untuk nge-copy, tapi karena saya ingin yang yang di copy itu adalah value aslinya, bukan reference-nya atau bukan berupa pointer address-nya, maka saya butuh nantinya deep copy. Jadi dia cuma copy value-nya saja, bukan copy bukan copy alamatnya. Nah, seperti itu.
Kemudian ini ada Windows, ini berhubungan dengan GUI ya. GUI Tkinter, ini cara menginputkan vertex titik dari file ini ya. Nanti ada 5 file diinputkan. Ini saya tidak akan terlalu panjang jelaskannya. Kemudian input target, input start target ini gunanya buat menginput target ini nih. 04 adalah tujuan kita nanti. Start vertexnya 0 dan targetnya nanti adalah 4 gitu. Nanti return dari ini adalah ya list yang kiri atau indeks ke 0 itu adalah startnya, dan indeks ke 1 itu adalah end-nya atau tujuan kita nanti. Kemudian ini connect edge itu, nah ini nanti kan sudah disediakan grafnya, kita hanya menghubungkan, oh ini dari 0 ke 1 kita hubungkan. Nah seperti itu. Yang perlu diperhatikan juga kalau edge itu isinya seperti ini nanti. Listnya itu connect edge. Sebentar. Oh ya, dia akan return berupa himpunan edges ya. Jadi kan ini edges nih, ini edge V1, V2 dan wedge nya. Nah ini edge nya, sedangkan ini edge, ini edges beda ya. Kalau ini elemen, ini E1, E2, E3. Kalau ini berupa himpunan edges. Jadi ini kumpulan edge. Sedangkan ini adalah satuan edge-nya ya. Elemen edge. Jadi ini cuma satu. Sedangkan ini edge. Jadi di dalamnya nanti list 2 dimensi ya, list 2 dimensi nantinya. Oke. Ini cara menyatukannya, saya tidak terlalu ini ya membahas. Nanti saya membahasnya di algoritmanya. Ini pokoknya dia input dari sini ya. Input terus kita satukan berupa nantinya hasil akhirnya kayak gini. Ada H1, H2, H3. Di mana masing-masing edge itu didefinisikan V1, V2 dan bobotnya. Finector. Nah, ini Finector ini gunanya buat menentukan tetangganya kan kayak tadi ya. Di sini saya jelaskan. Nanti 0 itu bertetangga dengan siapa? Dengan 1, dengan 2, dengan 3. Nah, nanti dia nge-return ini. Nah, ini returnnya itu berupa tetangga, list tetangga, dan beratnya. Nah, ini adalah hasil return. List ya, list. Nah, ini returnnya nih. Kalau ini lebih jelasnya. Ini adalah hasil return. Ini hasil returnnya. Jadi dia berupa list ya, hasil returnnya berupa list 2 dimensi. Nah, bisa dikatakan list 2 dimensi. Kemudian sum of column. Nah, ini nanti gunanya buat menjumlahkan ini nih. Nah, ini buat jumlahin edge-nya 4 tambah 9, 4 tambah 5 tambah 3. Terus 4 tambah 9 tambah 5 tambah 9 itu gunanya adalah sum kolomnya. Kita buat menjumlahkan ininya, edge-nya, bobot edge-nya. Ini caranya ya. Ada 2 parameter edge-nya dan extra kolomnya, berarti ini nanti targetnya adalah target index weight-nya. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada shortest path. Nah, ini buat menentukan, kan tadi udah dihitung ya, masing-masing udah dihitung. Nanti ditentukan mana yang paling
yang paling pendek. Apakah ini? Tentunya yang 12 ini ya yang paling pendek. Nah, nanti dia bakal nge-return edge 01, return edge 1, 2, terus edge 24. Nah, seperti itu. Dia nge-return edge, kemudian apa ya ini, nah, dan ini adalah fungsi untuk menentukan solusi kombinasi walk yang dapat dilalui. Nah, ini di sini ya. Parameter yang dibutuhkan adalah edge, posisi kita sekarang awalnya 0, nanti bisa berubah-ubah ini current position tergantung walknya nanti. Terus target vertexnya, nah ini tetap nggak akan berubah. Walk ini bisa berubah-ubah, visited vertex ini berubah-berubah tergantung dari kondisinya nanti dia walk kemana. Nah ini sekarang neckbore vertex. Nanti si neckbore vertex kan kita mulai dari node 0 ya, node 0. Visited vertexnya masih kosong. Dan nanti di sini akan ngebandingin mana sih si current position ini bertetangga dengan siapa aja nantinya. Nanti dibalikin aja di sini, berarti 01, 02, dan 03. Terus yang dikembaliin kan tadi berupa apa? Berupa vertex dan weights-nya ya. Berarti nanti isinya di sini itu vertex dan weights. Vertex tetangganya, nah ini vertex tetangganya isinya, dan weights atau bobot sisinya, jaraknya nanti, jaraknya. Nah ini ditanyain seperti langkah A1, apakah titik tersebut memiliki tetangga. Kalau tidak ada, ya udah langsung aja balik ke node sebelumnya. Kalau ada, ya lanjutin ini. Nah di sini itu for, nah ini nih. Nanti kita akan looping masing-masing neckbore-nya. Kalau neckbore-nya ada 3, ya berarti kita melakukan walk ke 3. Jadi, seperti ini. Nah, kita akan mulai dari 0 ya. Berarti dia akan ngelooping 3 kali. Ke 1, ke 2, ke 4 gitu. 1, ke 2, ke 4. Nanti loop dulu ke 1 dulu. Beresin ke 1. 1 kan tuh. 1 ditanya apakah 1 adalah target? Jawabannya bukan. Berarti nanti else. Baru melakukan walk 0 ke 1 seperti itu. Lihat visited x, visited vertex. Nah, nanti kita tandain mana sih? Nah ini ya, nanti kita tandain visited vertexnya. Kita udah ngevisit vertex mana aja nih. Oke, kita udah tandain. Kemudian walk append. Nah, kemudian kita masukkan di sini walk itu isinya list ya, bukan list tapi edge. Posisi sekarang, posisi neckbore-nya, dan ininya weights-nya ya, neckbore atau ini itu isinya ini nih, neckbore. Nah, neckbore ini isinya ini titik V1 dan weights ya, V1 dan weights. Ini adalah titiknya, ini adalah vertex, bukan vertex, maaf. Ini adalah bobotnya ya, atau weights-nya. Nah, kita melakukan pad lagi nanti. Pad kan ini nih. Nah, di sini walk-nya. Ini walk ke tergantung ya. Kalau looping pertama berarti ke 1. Bentar ini dulu.
Nah, berarti looping pertama ini ke 1 ini. Berarti nanti kita neighbor ini isinya adalah node 1 atau vertex pertama. Nanti diulang lagi deh dari 1 ini. Seperti yang sudah saya jelaskan, nah 1 ini diulang lagi ke atas. Sama dicari tetangganya. Dicari tetangganya ada 2, ada 4. Kalau 4 dia nanti di sini nih. Nah, di sini dia nanti akan menambahkan solusi pad, menambahkan walk ke solusi padnya. Nah, nanti ini isinya. Nah, nanti ini akan ke sini ya. Keempat ini 4 ini akan bukan nge-return istilahnya. Dia akan mengappend atau menambahkan edge ini dan edge ini nantinya di sini. Kalau udah berarti pop balik lagi ke belakang. Terus di sini kita pakai copy, deep copy. Kenapa? Seperti yang saya katakan sebelumnya, karena kita mau copy value dari padnya, bukan address ataupun pointer ke variabel walk, tapi kita copy value yang ada di dalam variabel walk. Hanya itu aja. Oke, jika sudah, kita mundur lagi nanti ke sini, lakukan hal yang sama kayak tadi sudah saya jelaskan ya, mirip algoritma seperti itu. Tek. Jika sudah beres saja ya, ini beres. Sekarang kita di sini pad ini sudah mempunyai semua solusi edge-nya. Nah, nanti di sini ya. Nah, ini nanti pad itu isinya edge yang 27, edge yang 24, 13 dan 16. Kemudian, nah ini kita nentuin deh, mudahnya nentuin shortest path. Ini adalah algoritma untuk menentukan cara menentukan path terpendek, mana shortest path. Nanti dibandingkan di sini ya, each path, bandingin tuh, kita lihat kolom yang mau diekstraknya kolom berapa. Karena wedge itu ada di kolom indeks kedua, nanti kita ekstrak wedge-nya bandingkan dengan pad lainnya, solusi pad lainnya. Nah, ini. Nah, di sini dibandingkan, kemudian nanti di sini nge-return pad yang paling terpendek. Nah, ini fungsi untuk menentukan himpunan terkecil ya. Jadi misalkan kayak tadi 12, 13, 27, 40, 15. Nah, nanti fungsinya akan nge-return ini nih, angka 12 ini. Kayak gitu. Kemudian ini akan indeks ini memilih indeksnya kan. Nanti memilih indeksnya kan tadi seperti ini ya. Saya gambarkan terlebih dahulu gambaran punya P1, P2, P3, P4, P4. Nah, seperti ini. P itu sendiri isinya adalah P1, P2 dan wedge-nya. Nanti dicari mana nih yang paling pendek. Kan udah cari 12, nanti cari mana yang indeksnya ada yang 12. Oke, akhirnya nge-return aja indeks tersebut. Seperti itu.
sebenarnya. Hapus, bisa dihapus. Yang terakhir ya udah, kita ingin ngeprint, tinggal print solusi yang terpendek tadi, timpa garisnya dengan garis yang baru. Nanti jadinya seperti ini. Coba nah jadinya seperti ini. 0 1 2 4 udah sesuaikan ya dengan yang ini. Ini adalah terpendek 0 1 2 4. Nah, seperti itu. Coba kita tes case keduanya yang lebih banyak lagi. Oke, ini kita lihat yang hijau. Yang hijau artinya yang terpendek. 9 4 13 tambah 2 15 17 19 21. Coba kita cari yang memungkinkan, yang ada nggak yang nilainya kecil. 9 8 6 itu udah lebih ya dari 21. 9 4, nah coba ke sini. 9 tambah 4 13 tambah 3 16 tambah 6 22 lah, masih kecilan ini ya. Masih kecilan yang hijau. Ini kan tadi 21, ini 22. 4 2 2. Coba kalau 9 4 13 15 ini berapa? 17 20, wah 26 udah berarti benar, ini adalah sudah jalur terpendek dari 1 not 1 ke 10. Mungkin sekian algoritma yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf bila masih ada yang kurang dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.